Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi di channel Ayu Sintabela. Di video kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu membuat RPP dengan model pembelajaran problem based learning. Nah, jadi ini adalah tampilan RPP yang sudah saya buat di video sebelumnya. Ini yang akan menjadi acuan untuk membuat bahan ajar dengan model pembelajaran problem based learning. Kali ini saya akan sedikit sharing terkait pembuatan bahan ajar. Ini melanjutkan dari pembelajaran RPP yang kemarin, namun lebih difokuskan pada pembelajaran. Nah, apa aja sih yang harus ada dalam bahan ajar di seperangkat RPP? Nah, yang pertama yaitu ada cover. Ini merupakan bagian awal. Di dalamnya tercantum yang pertama ada lampiran 1. Karena ini masih dalam seperangkat RPP, bahan ajar ini di bagian kedua setelah RPP. Selain itu ada identitas pembelajaran, yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, ini adalah identitas dari RPP. Selain itu bisa menambahkan dengan gambar. Nah, ini adalah contoh gambar dan subtema atau yang ada dalam RPP seperti ini. Ini bisa di screenshot atau ditambahkan foto dari buku siswa ya, seperti itu. Dan setelah itu kita menambahkan identitas kembali yaitu bahan ajar untuk kelas 5 SD TOMI semester 1 kurikulum 2013 revisi 2017. Nah, ini adalah bagian cover awal dari tampilan bahan ajar seperti ini. Bisa ditambahkan kreasi dengan dengan animasi yang lain ya, seperti itu. Lanjut setelah cover yaitu masuk ke lembar yang kedua. Ada identitas RPP, yaitu di dalamnya memuat satuan pendidikan, kelas, semester, tema, subtema, pembelajaran, alokasi waktu, dan tahun pembelajaran. Ini sesuai dengan identitas yang ada di RPP ya, cukup dikopikan saja, dimasukkan ke lembar bahan ajar seperti itu. Dan juga tidak lupa di poin B yaitu memasukkan kompetensi inti. Ini sesuai dengan kurikulum 2013 ya, tinggal dikopikan saja dari RPP sebelumnya. Dan setelah poin kompetensi inti yaitu poin C ada kompetensi dasar dan indikator. Nah, ini tinggal disalin saja terkait muatan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi dalam RPP yang sudah ditulis ke dalam bahan ajar, seperti itu. Nah, bisa ditambahkan dengan warna-warna yang menarik ya di bahan ajar karena ini akan diberikan ke siswa. Jadi, biar menggugah semangat siswa untuk belajar. Nah, ini adalah lanjutan dari KD dan indikator ya. Setelah itu dalam bahan ajar ini harus dicantumkan tujuan pembelajaran ya di poin D. Nah, ini tinggal di copy pastekan saja dari RPP yang sudah dibuat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah tujuan pembelajaran, poin E itu kita memasukkan materi ajar. Nah, ini kita menyantumkan fokus dari pembelajaran ini membahas apa saja ya. Misalkan di bahasa Indonesia itu fokusnya mengenai informasi pada teks terkait pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Selain itu di materi IPA dengan fokus pembelajaran mengenai organ pernapasan dan fungsinya pada manusia. Dan di SBDP yaitu dengan fokus ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Nah, ini agar memudahkan siswa untuk memahami konsep pembelajaran yang akan diberikan atau dipelajari. Nah, bisa ditambahkan animasi gambar ataupun yang lainnya ya agar menarik perhatian siswa saat belajar. Nah, setelah materi ajar langsung kita menuju ke bahan ajar atau inti yang utama ya. Nah, bahan ajar ini bisa dibuat dengan warna-warna yang menarik atau gambar yang jelas serta tulisan-tulisan yang sesuai. Nah, seperti ini saya memasukkan variasi ya, bingkai dengan warna yang cerah. Dan bisa menambahkan poin dari bahan ajarnya ya, materi pembelajaran. Selain itu, kita juga menambahkan teks bacaan yang terdapat dalam bacaan di buku siswa ataupun sumber yang lainnya ya. Nah, seperti ini.
Ini adalah materi ajarnya mengenai pembelajaran IPA. Nah, selain menambahkan teks, kita juga menambahkan gambar yang terdapat dalam materi ya. Misalkan ini ada sistem pernapasan pada manusia terkait gambarnya dan juga ada keterangan terkait gambar hidung, paring dengan ditunjukkan dengan huruf. Seperti itu. Dan setelah itu juga hampir sama, ini keseluruhannya ada gambar dan juga keterangannya. Lalu tambahkan juga sedikit teks ya agar memudahkan. Dan selain itu kita juga bisa men-screenshot dari buku siswa ya, dari e-booknya terkait bahan ajar bisa langsung dimasukkan ke dalam bahan ajar ini agar lebih memudahkan. Dan selain itu kita juga bisa memasukkan materi-materi pembelajaran dari sumber lain seperti internet ataupun dari YouTube ya, bisa dimasukkan ke dalam bahan ajar ini. Nah, ini terkait pembelajaran SBDP ya mengenai musik. Nah, ini dengan warna-warna yang menarik akan memudahkan siswa atau memberikan ketertarikan siswa dalam belajar. Nah, ini ada materi tentang lagu. Ini saya memasukkan lagunya mengambil dari Google ya, dimasukkan ke bahan ajar. Sebagian yang ada dari bahan ajar juga. Nah, jangan lupa di akhir kita harus menyantumkan sumber materi yang diambil ya. Yang pertama ini saya menyantumkan dari buku tema ya, buku guru dan buku siswa. Selain itu saya mengakses gambar dan video dari Google dan YouTube seperti itu teman-teman. Nah, jadi inilah tampilan dari bahan ajar yang dapat dibuat dan diberikan kepada siswa dengan tampilan warna yang menarik, materi yang ringkas, jelas, padat, dan menambah motivasi siswa untuk belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.